Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun berada di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam acara ibadah bersama Komisi Pusat Pelayanan Anak Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Anak-anakku, kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan. Walaupun kondisi yang sulit sekarang ini memaksa kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita masih bisa beribadah secara online seperti ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap tempat dan di setiap keadaan, di hati yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, siapkan hati dan siapkan semua perlengkapan untuk mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami masih ada kesempatan untuk beribadah walaupun online seperti ini bersama anak-anak-Mu di seluruh Nusantara. Tuhan hadir di setiap tempat di mana anak-anak-Mu berkumpul. Kehadiran-Mu Tuhan itulah yang kami perlukan. Memberkati guru-guru sekolah minggu, orang tua yang sedang mendampingi anak-anak dalam mengikuti ibadah ini. Memberkati juga hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dalam acara ibadah pelayanan ini. Dan Tuhan menyertai sehingga dari awal sampai akhir kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan kami boleh menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi, dan segala kekuasaan ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh rangkaian ibadah pelayanan anak hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar anak-anakku semua yang ada di seluruh penjuru Indonesia? Hari ini kita akan siap memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Hidup
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. sucikan, Sucikan, kuduskan semua dosaku. sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari semua kita ikut berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, hari ini hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. berkati Berkati setiap kami, setiap kami, urapi urapi guru kami guru kami yang akan menyampaikan akan firman menyampaikan Tuhan. firman Tuhan. Kami siap Kami siap mendengar mendengar dan melakukan dan melakukan di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Tante akan berbicara tentang buah-buah roh. Anak pilihan Tuhan adalah anak-anak yang selalu mengeluarkan buah-buah daripada Roh Kudus. Waktu yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Pantekosta, di mana Roh Kudus turun menjamah setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar bersama-sama tentang anak pilihan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan harus mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulai baca firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Yang pertama firman Tuhan katakan, buah roh adalah yang pertama itu adalah kasih. Yang terutama itu firman Tuhan mulai katakan buah roh yang pertama dalam Galatia ini adalah kasih. Kasih ini yang terutama. Kasih ini adalah kekuatan untuk mendahulukan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi adik-adik, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita sampai dia rela mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Jadi setiap hari kita mengeluarkan buah, yaitu buah kasih sayang kepada semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sukacita. Ada lagu yang berkata begini, sukacita kita itu adalah kekuatan Allah, sukacita kita. Jadi kita setiap hari juga harus mengeluarkan buah sukacita, ya. Karena ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tetapi kita harus tetap bersukacita walaupun masih musim corona. Masih kita ibadah di rumah, tetap kita bersukacita. Buah yang ketiga adalah damai
sejahtera. Jadi ini adalah berbicara tentang ketenangan hati kita. Walaupun dalam situasi sekarang kita tetap ada damai sukacita karena Roh Kudus memberikan kepada kita. Dan percaya itu tetap akan berbuah dalam kehidupan kita damai sejahtera ini kalau kita punya kuasa Roh Kudus. Anak pilihan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan mengeluarkan buah damai sejahtera. Itu sudah buah yang ketiga. Buah yang keempat adalah firman Tuhan katakan kita harus berbuah kesabaran. Kesabaran ini adalah orang yang tidak pernah menyerah. Dia tetap tekun melakukan segala sesuatu. Dia tetap tekun memohon kepada Tuhan. Dia tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah, dia tetap tekun berdoa. Dia tetap tekun baca firman Tuhan. Dia tetap tekun melakukan apa yang diperintahkan oleh mama, papa. Itu buah yang keempat. Buah yang kelima adalah buah kemurahan. Nah, buah kemurahan ini adalah sikap hati yang tidak kasar kepada orang lain. Jadi, kalau adik-adik mulai kasar, berarti adik-adik dan kita semua tidak ada buah kemurahan dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan membuktikan dia rela mati di kayu salib karena kemurahan Tuhan. Kita bukan anak murahan, bukan anak-anak Tuhan murahan, tetapi kemurahan ini berbicara tentang kemurahan hati kita yang tidak kasar kepada orang lain, lemah lembut kepada orang lain. Puji Tuhan. Buah yang keenam adalah kebaikan, ya. Kebaikan ini adalah salah satu juga karakter daripada Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Jadi adik-adik, kita semua juga harus tetap mempunyai sikap yang baik. Harus melakukan kebenaran supaya kita juga menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. 7 adalah buah kesetiaan. Buah kesetiaan ini menceritakan bagaimana kita terus-menerus taat kepada perintah Tuhan. Setia melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Terus setia beribadah kepada Tuhan. Terus setia baca firman Tuhan. Terus setia datang memuji dan menyembah Tuhan. Setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Haleluya. Buah yang ke-8, kelemah lembutan. Bukan berarti kita lemah, loyo, tetapi kita tetap kuat, kita tetap sehat, kita tetap semangat, tetapi kita terus lemah lembut. Jadi kita nggak marah-marah. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh marah-marah. Anak pilihan Tuhan yang berbuah-buah Roh Kudus adalah lemah lembut. Jadi ini juga Tuhan ajarkan kepada kita untuk terus hidup kita lemah lembut. Enggak mudah emosi. Ketika teman kita ganggu kita, kita enggak boleh emosi, enggak langsung marah-marah kepada teman kita. Tetapi kita terus lemah lembut, memperlihatkan bahwa kita itu mengasihi teman-teman kita. Puji Tuhan. Yang ke-9 adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Jadi kita tidak mengikuti kehendak diri sendiri. Termasuk kita harus mengontrol nafsu makan kita. Kita juga harus mengontrol bagaimana kalau kita itu tidak selalu main game. Kita juga mengontrol bagaimana kita tidak selalu mengikuti kehendak kita dengan selalu emosi. Jadi penguasaan diri kita ini itu sangat penting.
Jadi Tuhan berikan firman-Nya kepada kita hari ini, supaya itu berbuah terus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini, supaya kita mengeluarkan buah-buah Roh Kudus yang terus ada dalam kehidupan kita. Dan buah ini tidak boleh kenal musim. Jadi selalu, setiap hari, bahkan setiap hari harus ada 2-3 buah atau lebih dari itu. Tadi kita sudah belajar 9 buah roh. Itu ada dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat tadi Tante sudah kasih tunjuk bagaimana ada pohon-pohon dalam taman ini. Pohon-pohon di sini dia mengeluarkan buahnya pada musimnya. Tetapi buah-buah roh yang keluar dari hidup kita itu nggak boleh ada musimnya. Setiap hari kita mengeluarkan buah yang manis, yang enak dinikmati oleh semua orang, terlebih dinikmati oleh Tuhan. Haleluya. Ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Amin. Ulang lagi ya satu kali. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, semua pasti sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Luar biasa. Sebelum kita masuk dalam acara kreativitas yang dibantu oleh Kak Ririn dan Kak Linda, Tante mau tanya dulu, masih ingat nggak tadi 9 buah roh? Pintar, puji Tuhan. Yang pertama, kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dihafalkan lagi ya, dan kita akan memanggil Kak Linda dan Kak Ririn yang akan mengajarkan kita bagaimana membuat tirai buah roh. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berjumpa dengan saya Kak Ririn. Saya Kak Linda. Hari ini kita bersama-sama membuat tirai. Tirainya bisa dipakai untuk jendela, bisa juga untuk pintu loh. Alat apa saja yang kita butuhkan? Ada tutup galon, ada gunting, tali bangunan, double tape, apalagi Kak Linda? Ada kertas putih, kertas warna, ada juga pensil warna. Jangan lupa ada kertas lipat warna-warninya. Tema hari ini apa ya Kak Linda? Temanya adalah buah roh. Jadi nanti tirainya akan kita lihat dengan buah-buah roh. Betul. Kalian sudah siap belum? Sudah siap dong pastinya? Yuk kita Yuk, mulai. kita mulai. Teman-teman, ini cara membuatnya. Teman-teman bisa membuat bentuk buah apapun, bisa stroberi, manggis, jeruk, atau apapun deh. Lalu rekatkan ke tali menggunakan double tape. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa siapkan buah-buah rohnya, tulis di kertas putih. Nanti bisa pakai spidol warna-warni ya. Lalu digunting sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kalau sudah digunting, teman-teman juga bisa rekatkan seperti merekatkan buah-buah yang tadi ya. Rekatkan ke talinya. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke Kak Ririn, gimana hasilnya? Keren banget Kak Linda. Teman-teman di rumah pasti bisa
bikin ya tirai yang berisikan buah-buah. Diambil dari mana ayatnya? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Selamat mencoba teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan anak-anak yang ada di luar negeri, kita sudah diberkati oleh ibadah kita hari ini. Biar kiranya kita semua tetap menjadi berkat, tetap bersukacita dalam keadaan apapun karena Tuhan menyertai kita. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan hari ini. Tuhan memberkati dan terima berkat ini. Kita akan akhiri ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dari Sabang sampai Merauke, bahkan anak-anak yang dari luar negeri. Firman Tuhan hari ini memberkati dan membekali anak-anak untuk menjadi berkat dan diberkati. Memberkati bangsa kami Indonesia untuk menjadi Indonesia yang sehat. Memberkati juga Bapak Presiden kami Pak Jokowi sampai ke jajaran yang paling rendah sekalipun. RT RW semua diberkati Tuhan dalam menangani dan menghadapi keadaan sekarang ini. Tuhan berkati. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.